Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 24 November 2025, Jombang cerah ceria. Inilah belanjaan kita hari ini. Ini namanya ikan pindang. Ikan pindang. Ikan pindang dibeli 2 keranjang. Ini 2 keranjang. Ini 1 keranjangnya itu 8.000. Beli 2, 16. Ini beli cabai besarnya 2 dan cabai kecil segini. Mungkin setengah on. Mungkin. Ini godong berambang. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas hari ini, beramal ibadah di dalam keluarga. Ini beli bawang merah seperempat 10.000. 10.000 naik harganya. Ini asam mentah, nggak tahu ya berapa tadi. Mentahnya, cabenya, bawang merah, ini beli sayur terong. Ini nggak tahu berapa, 3.000 kalau nggak salah ya tadi ya. Sama daun jeruk. Ini berapa tadi totalnya? 16, 26, 30. Totalnya tadi 36. Berarti ini 10.000 ini. Ikan sama ini 16 sama 10, 26. Dan sisa-sisanya ini sama ini 10.000. 36.000 untuk hari ini. Nanti mau rencana mau masak pepes, mau mepes ikan pindang. Ikan pindang kalau di sini namanya pindang salam. Pindang salam dengan sayurnya nanti sayur asam. Dan ini beli jajan. Jajan alhamdulillah. Roti goreng biasa. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari dengan tadi menyampaikan salam kejujuran. Mari kita mulai untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kita kembangkan di seluruh Indonesia dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia baik di dunia maupun di akhirat. Kejujuran adalah salah satu nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal.
salah satu. Ada yang lain, kejujuran tadi, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Itu kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana sehari-hari kita bekerja, itu dilihat oleh anak kita. Sebagai ibu rumah tangga, dia saksikan setiap saat bagaimana kedua orang tuanya bekerja, bagaimana ayah mungkin berangkat pagi, bekerja pulang sore, nggak ada ayah selama jam saat kerja, ada ibu. Ibu menanamkan nilai-nilai kebenaran, membentuk karakter anak yang suatu saat nanti akan dia terapkan dalam kehidupannya. Pertama, nggak boleh membolos, ujian sesuai kemampuan, dapat berapa nilainya diterima, orang tua juga menerima berapapun nilai anak dari gurunya. Kalau mau nilai bagus, ayo kamu belajar lagi, tingkatkan cara belajarmu, waktu belajarmu mungkin harus lebih diperbanyak. Nanti mau kuliah di mana? Mau kuliah di negeri, di universitas favorit yang paling disukai, jurusan tertentu, belajar. Bisa melalui nilai raport, pertahankan nilai per semestermu, tidak boleh turun. Kalau bagusnya lebih naik terus. Selalu naik sampai akhir semester. Semester 1 sampai semester 5. Sampai akhir semester 6 selalu naik. Di semester 5 diseleksi. Mana yang mau bisa masuk jalur nilai rapor, bisa didaftarkan oleh gurunya. Gurunya lebih tahu seberapa kemampuan anak dari nilai per semester. Kalau kamu tidak mau tes untuk masuk perguruan tinggi, nilai tes umum, kalau dulu namanya sih Penmaru ya, sekarang UTBK atau apalagi berbagai macam istilah. Intinya tes secara nasional. Enggak, aku tidak mau tes secara nasional, aku mau pakai nilai rapor. Nah, kalau mau pakai nilai rapor, tingkatkan nilai rapornya. Kita temani dia belajar. Kita bantu kalau perlu dibantu. Oh, nggak lulus, aduh sedih. Gak apa-apa, masuk tes ini. Tes TBK saringan nasional, ikut, lulus, alhamdulillah. Jadi kita terapkan sejak dini proses belajar, tidak membolos, ujian sesuai dengan kemampuannya, memilih jurusan nanti untuk kuliah, kita diskusikan bersama anak. Bagaimana disiplinnya dia sekolah, bisa kita lihat dari tugas-tugas yang dilaksanakan. Bagaimana nilai kerja kerasnya, bisa lihat dari rapor yang diberikan oleh guru. Nanti kuliah juga begitu, bisa dilihat dari IPK-nya, berapa nilainya per semester. Dan dikumpulkan ketika semester terakhir mau wisuda. Kalau nilainya bagus, memenuhi standar di atas sangat memuaskan, mungkin kumlot, ya alhamdulillah. Bekerja di masyarakat juga begitu, masuk dunia kerja, disiplin, rajin, jam kerja laksanakan, jam istirahat, dipenuhi, ikut istirahat, sholat, makan siang, masih ada waktu, mungkin istirahat sebentar, duduk-duduk atau terserah, kembalikan lagi tenaga untuk kerja berikutnya. Itu terus sejak dini. Kalau sudah terbiasa, nggak perlu diingatkan lagi, sudah ngerti dengan sendirinya. Jadi dibentuk dulu di dalam keluarga. Kesetiaan kita tunjukkan orang tua. Bagaimana ayah ibu itu setia di dalam rumah tangga,
ayah bekerja, ibu di rumah. Salah satunya ya, kan ada juga ibu yang bekerja di luar rumah. Ketika anak melihat bagaimana kedua orang tuanya saling membantu, pagi sama-sama bekerja, ibu mungkin memasak, ayah bersih-bersih atau membantu cucian, atau membantu anak mau berangkat diantarkan, menyiapkan minuman barangkali, kerjasama. Oh, anak butuh keuangan, butuh tambahan biaya, diskusikan. Anak melihat bagaimana orang tua berdiskusi masalah keuangan. Anak sudah bisa dilibatkan, diajak. Setiap persoalan antara individu di dalam keluarga itu didiskusikan. Anak diajak berbicara, berdemokrasi, mengeluarkan pendapat. Bisa mengeluarkan pendapat dengan cara yang baik, berdiplomasi. Sikap-sikap orang tua itulah yang akan disaksikan oleh anak, dan dia akan menjadikan role model, contoh, suri tauladan itu dari perilaku kedua orang tuanya. Itulah yang akan dia contoh, bagaimana kerja kerasnya, bagaimana kesabarannya. Mungkin anak pertama sudah SMP, masih ada adiknya yang masih TK. Ketika menangis, bagaimana ibunya menyabarkan, sabar menghadapi anak yang menangis, entah meminta apa. Mungkin minta jajan, uang gak cukup. Atau mungkin minta sesuatu yang sedang tidak ada pada saat itu. Kesabaran, nangis, digendong, didiamkan. Anak melihat. Nah, yang digendong kan itu mungkin sudah punya ingatan walaupun sedikit. Dulu aku nangis. Kenapa kamu nangis? Ditanya kakaknya mungkin. Aku minta ini. Lagi itu saat itu belum musim. Aku minta jajan, minta mainan seperti punyanya teman tapi harganya mahal. Mungkin dia punya ingatan. Termasuk salah satu misalnya daya ingatnya lebih kuat dibandingkan yang lain. Seumuran itu. Nah, cerita-cerita yang mereka sampaikan di antara bersaudara atau ngomong-ngomong dengan teman sekolah, dia bisa membandingkan. Mungkin temannya bercerita yang berbeda lagi tentang orang tuanya. Tapi yang pertama yang dilihat anak adalah ibu dan ayah yang ada di rumah. Yang memberikan contoh, yang memberikan perintah, dan mencontohkan apa yang diperintahkan. Tidak hanya sekedar menyampaikan, aduh, kamu itu ngomongnya yang benar, ngomongnya yang sopan, tapi caranya ibunya tidak begitu. Ngomong kok gitu jeleknya, keras, begini. Ibunya ngomong begitu, mestinya kan tidak seperti itu. Ngomongnya yang baik dong. Coba nada suaranya nggak setinggi yang tadi, turun dikit. Ngomong biasa, seperti kita ngomong biasa ini. Gak pakai ngotot-ngotot urat leher. Ini kencang kayak orang apa aja. Nah, nggak begitu. Coba ngomong yang baik. Santai dulu, tarik nafas. Ada apa kok ngomong keras tadi? Kenapa begitu? Oh, dia berbuat begitu, lalu kamu seperti apa reaksinya? Kita contohkan, nggak bisa hanya sekedar ngomong, apalagi zaman sekarang. Anak-anak sekarang apa-apa direkam. Satu saja kita punya kesalahan yang menurut dia tidak seperti biasanya, dia bisa menunjukkan, ini dulu berkata begini, ini dulu ada videonya, ini ada beritanya di koran A. Zaman sekarang nggak bisa. Kenapa? Sudah banyak direkam dalam berbagai media sosial. Perilaku-perilaku masa lalu kita yang terekam dalam bentuk video, gambar, tulisan.
Suatu saat yang kita sudah lupa, suatu saat keluar, entah apa sebabnya kita tidak tahu. Begitu banyak kita lihat di media sosial hal yang demikian. Peristiwa puluhan tahun yang lalu ada rekamannya, rekam jejaknya ada. Banyak kita lihat di media sosial. Makanya kita mengajarkan kepada anak untuk tetap bertindak dalam kebenaran. Jujur, disiplin, kerja keras, setia kepada keluarga. Kesetiaan pada keluarga itu bisa kita lihat contohnya pada para nabi. Nabi tidak ada yang bercerai, tetapi Allah yang memberi keputusan. Contoh Nabi Lut, istrinya dalam lingkungan LGBT kalau zaman sekarang, dia punya anak perempuan, bahkan dia juga ngomong menikahlah dengan anak saya, karena ini ada tamu, ada teman ibunya atau orang lingkungannya, anaknya perempuan, tapi mereka tidak maunya dengan seperti itu kondisi LGBT pada masa Nabi Lut. Tapi istri Nabi Lut terlibat dalam hal itu. Lut gak pernah itu mengatakan kata cerai. Gak pernah. Diperbaiki, iya, kembalilah menjadi kehidupan normal. Tapi tidak terjadi hal seperti itu. Sampai suatu saat Allah memutuskan Lut didatangi malaikat dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayahnya dan jangan kembali lagi ke tempat itu. Kenapa? Karena orang-orang LGBT ini termasuk istrinya Lut itu akan dimusnahkan, ditenggelamkan, dihukum. Dalam cerita disampaikan bumi itu dibalik maka orang itu tertimbun. Satu wilayah di saat Nabi Lut pada masa itu. Orang-orang yang termasuk kaum LGBT pada masa itu diberi hukuman oleh Allah, dimusnahkan, dihapus, tidak ada jejak sama sekali dengan cara dikubur di balik buminya sehingga mereka semua tertimbun tanah, mati, dan Lut tidak boleh kembali ke wilayah itu, dia pergi ke tempat lain bersama anaknya. Nah, kondisi sejelek itu untuk ukuran zaman itu mungkin sudah juga sekarang termasuk hal yang terlarang. Bagi kita Muslim hal seperti itu terlarang, tidak boleh. Sesama jenis itu tidak boleh pada masa itu. Tapi kondisi yang begitu dialami oleh Lut, dia tidak pernah mengucapkan kata cerai, tidak pernah terjadi perpisahan dengan istrinya. Kesetiaan, karena Lut tidak mendapatkan perintah untuk mencarikan istri, tidak ada. Perintahnya hanya untuk meninggalkan wilayah itu. Ayub juga begitu. Berbagai macam ujian kehidupan, ternak-ternaknya mati, tanamannya mati, bangkrut, anak-anak pun ikut mati, dirinya pun bahkan kena penyakit. Kurang apa sabarnya dulu? Ayub. Bahkan istrinya karena ucapan yang keluar dari istrinya membuat Lut ini merasa marah. Nanti kamu akan saya pukul 100 kali. Karena salah satu ucapan yang keluar dari mulut istrinya, kata-kata yang keluar membuat Lut pada masa itu merasa tidak nyaman.
Tapi bukan dicerai. Tetap mereka hidup. Karena menyingkir dari desa, karena dikhawatirkan oleh warganya, penyakit Lut ini akan menyebar, menular. Lut itu disarankan menjauh. Lut menjauhlah. Menjauh ya dari wilayah ini, dari kami. Sampai sembuh, umpamanya kalau sudah sembuh ya silakan kembali. Khawatir nanti penyakitmu menular. Ya Lut ya pergi tanpa emosi, tanpa marah. Ini kan daerah saya, ini kan rumah-rumah saya sakit dalam rumah saya, nggak ada begitu. Meninggalkan berdua dengan istrinya. Sakit separah itu, nggak sembuh-sembuh saat itu. Bahkan Lut sendiri menyuruh istrinya untuk meninggalkan. Bukan bercerai, menjauh dari saya. Tapi ingat, nanti kalau sudah saya sembuh, kamu akan saya pukul. Berjalannya waktu Lut sendirian, istrinya juga menjauh sendirian. Dihadapi penyakitnya. Tapi mereka tidak bercerai, hanya menjauh, tinggal sendiri-sendiri. Kalau orang sekarang istilahnya apa ya? Pisah rumah. Nah, zaman sekarang ya, di media sosial sudah pisah rumah, tapi belum bercerai, tidak bercerai. Nah, berjalannya waktu, penyakit Ayub mulai sembuh. Sedikit demi sedikit, badannya sudah mulai berisi lagi, penyakitnya sudah habis, mulai berkurang bahkan habis, sehat, bugar. Istrinya juga merasa sudah sekian lama tidak ketemu. Bagaimana kabar Ayub sekarang, suamiku? Didatangi, bertemu dengan Ayub. Tapi melihat Ayub sudah berbeda. Karena sudah tidak masa sakit lagi, sakit kusam, kurus, tidak terurus. Ini berbeda badannya, lebih bagus, lebih ibaratnya itu Allah mengatakan dikembalikan dalam keadaan yang berlipat ganda. Badannya sehat, kuat, face-nya cerah ceria, kelihatan lebih muda, sampai pangling, sampai lupa istrinya apakah ini Lut. Dia ingat mungkin masa mudanya Lut, pertemuan mereka yang pertama kali. Seberapa rupa wajah Lut pada masa itu. Ingat Lut muda, ingat Ayub muda. Apakah ini Ayub? Iya, saya Ayub. Mereka kembali bersatu, karena mereka tidak bercerai. Setia, walaupun dalam keadaan sakit seperti itu. Kalau sakit apa ya? Kalau istilah sekarang mungkin sakit kayak bisul-bisul, sampai lupa. Biasanya anak kecil itu dikasih suntikan apa ya yang terakhir umur 9 bulan sampai lupa. Penyakit kulit yang bernanah dan bau, yang bernanah, tidak enak dipandang. Dan Ayub mengalami hal yang begitu. Dia juga nggak tega istrinya merawat dirinya, melihat dirinya sakit begitu, menjauh, pisah rumah. Berjalannya waktu sembuh. Dalam cerita dikisahkan Ayub itu menggunakan mata air yang bisa menyembuhkan penyakitnya di sekitaran tempat tinggalnya itu. Mata air itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Sembuh Ayub ini, kembali muda, terkesan muda oleh istrinya. Begitu ketemu sampai lupa, sampai bertanya, engkaukah Ayub yang aku dulu pernah aku kenal? Iya, aku Ayub. Kembali ke desa. Orang desa juga begitu. Tahu Ayub masih punya istri. Begitu sabarnya Ayub. Dan begitu juga sabar istrinya. Mereka tidak bercerai. Bahkan begitu kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka punya keturunan.
dilipat gandakan oleh Allah keturunannya, peternakannya. Mungkin dari awal mungkin sepasang binatang hewan kibas kambing pada masa itu, 1-2 tanaman mulai ditanam, tanahnya, lahannya dicangkul kembali, diperbaiki kembali, ditanam, dipupuk, tumbuh subur dan melimpah, dilipat gandakan oleh Allah, baik keturunannya dan termasuk kesehatannya. Dia kelihatan lebih muda, tenaganya, powernya 2 kali lipat dibandingkan yang dulu. Orang sudah capek di setengah hari sudah istirahat, dia masih tetap bekerja, minum, makan sebentar, lanjut kerja lagi. Sehingga lahannya itu, kalau saya dulu sebelum dia mengalami kejadian dapat penyakit, mungkin mencangkul katakanlah 100 kali 100 meter, itu mungkin 2-3 hari. Ini 1 hari bisa selesai, 1,5 hari bisa selesai. Kenapa? Diberi kekuatan yang lebih oleh Allah, dilipat gandakan. Hasilnya juga begitu. Orang panen 1 hektar itu 1 ton, dia bisa lebih. Hewannya, orang ternak kambing punya berkembang dalam 1 bulan atau 1 tahun itu menjadi 10 ekor, dia bisa lebih. Kambingnya bisa beranak pinak banyak. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Ayub. Kesabarannya terhadap cobaan, ujian yang diberikan oleh Allah, termasuk istrinya, tapi tidak bercerai. Nah, itu salah 2 contoh Nabi, kondisi separah apapun, mereka tidak bercerai. Tidak pernah keluar ucapan kata cerai. Tapi Allah yang membuat keputusan. Tinggalkan Lut wilayah itu, jangan kembali ke sana. Kepada Ayub juga begitu. Sampai Ayub berkata, ya Allah, aku tahu Engkau Maha Pengasih Penyayang. Dengan sakit yang begitu itu, ucapannya hanya keluar, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Aku tahu Engkau Maha Pengasih Penyayang. Sembuh dengan mata air yang dia pakai untuk melalui mata air yang dia pakai saat itu untuk membersihkan diri, untuk masak, makan, minumnya, melalui proses yang seperti itu. Tapi kita kan tahu itulah takdir Allah buat Ayub. Melalui apa? Melalui minum, masak, mandi dari air yang tersedia. Mata air. Separah apapun sakitnya, tetap setia Ayub suami istri. Itu bisa kita contoh. Separah apapun ekonomi kita, separah apapun persoalan yang kita hadapi, tetap mempertahankan keluarga. Karena kita juga punya keturunan. Mungkin kita bercerai, mungkin ya, zaman sekarang kan banyak perceraian. Tapi anak bagaimana? Kalau kita sudah punya anak, kita mungkin bisa hidup 40 tahun ke depan. Bercerai umur 30, umur 40, mungkin masih bisa kesempatan hidup 20-30 tahun ke depan sampai umur 70. Tapi anak kita mungkin masih 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan, mereka baru 10 tahun. Kita tinggalkan dengan kondisi keluarga yang tidak lengkap. Kenapa kita tidak mencontoh para nabi? Walaupun kita bukan seorang nabi, tapi mencontoh sikap mempertahankan diri, mempertahankan keluarga. Karena bagaimanapun kan doa kita juga begitu. Ya Allah, kumpulkan kami kembali di kehidupan kedua nanti di surgamu sebagai satu keluarga.
baik hanya pasangan suami istri maupun dia punya anak. Itu doa kita panjatkan setiap hari. Kenapa itu tidak kita rawat? Doa itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari. Ada masalah, dihadapi, dicari solusinya, harus saling memahami. Jangan menahan ego masing-masing. Karena kita juga punya anak. Karena kita juga diajarkan doa untuk keluarga. Satu lagi, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Keluarga juga. Kumpulkan kami kembali sebagai satu keluarga di kehidupan kedua nanti di surgamu ya Allah. Keluarga juga. Nah, karena itu maka kita mulai sejak dini anak-anak kita yang kita tanamkan. Dan kita tunjukkan perilaku-perilaku kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan kepada keluarga. Orang tua tetap lengkap. Alhamdulillah kalau berumur panjang. Anak-anak bisa memperhatikan, bisa melihat perilaku-perilaku kedua orang tuanya. Apa yang mereka sampaikan, apa yang disampaikan oleh bapak ibunya, ternyata orang tuanya, bapak ibunya melaksanakan, anak tinggal mengikuti. Nah, diawasi oleh orang tua, dievaluasi aplikasi pelaksanaannya oleh anak. Kalau perlu sesuatu didiskusikan, ya diskusi bersama-sama. Dicarikan solusinya kalau ada yang belum pas, kalau ada yang belum bisa menyesuaikan dengan keputusan yang tadi sudah diambil. Begitu dilaksanakan ada kendala. Panggil, ada kendala apa? Diskusikan kembali. Nah, begitulah orang tua menjadi role model, menjadi suri tauladan, membentuk karakteristik anak sejak dini, sehingga bisa membentuk dirinya nanti ketika dia berumah tangga. Kita tanamkan untuk keluarga kita saja, itu sudah sangat bagus. Keluarga, pendidikan pertama dan utama. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya Allah, kumpulkan kami kembali sebagai satu keluarga di kehidupan kedua nanti. Sebagai penduduk surga. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Kita mulai dari kejujuran, dari diri kita sendiri, dan di dalam keluarga kita. Kita mulai dari kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.